wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi an'ama 'alaina bi ni'matis sihhati fil badan wal amni fil balad wal watan. Walhamdulillahilladzi bi ni'mati al-ibadah was-shaum fi syahr Ramadan. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allahur Rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh syahadatan ta'rifu biha al-lisan amma qadamnahu al-janan ila tasdiqi biha wal id'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi ihsan. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin wa ba'du. Ma'asyiral hadirin hadirat kaum muslimin, kaum muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat akan datangnya bulan suci Ramadan, yang mana nikmat tersebut hanya diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Yang beberapa riwayat dikatakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan kisah-kisah Nabi sebelumnya dan bagaimana ketaatan umatnya dan bagaimana kekuatan umat-umat Nabi sebelumnya, maka di antara para sahabat itu merasa nampaknya kita ini kecil atau kita ini lebih rendah daripada mereka. Saat itu ya, kalau dibandingkan Nabi dulu dan dibandingkan umat dulu, nampaknya umat dulu lebih baik. Tetapi dalam Al-Quran dikatakan kuntum khairu ummatin, sementara kita ini sebaik-baik umat. Apa yang membuat kita spesial? Ternyata Allah Subhanahu wa taala di antaranya memberikan kita kemuliaan bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan itu harus kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Ibarat seorang pedagang yang suka hitung-hitungan, maka bulan suci Ramadan ini adalah diskon besar-besaran dan bonus penjualan yang besar-besaran. Itu kan kata Imam Nawawi, kalau hitung-hitungan dalam ibadah itu boleh. Ikhlas itu kan 3. Yang pertama takut, yang kedua kita roja, khauf, roja, yang ketiga ikhlas itu adalah ar-ridha wa mahabbah. Ini yang paling tinggi. Kita takut karena ancaman dan siksaan, beribadah karena kita mengharap karunia Allah. Nah, itu baik. Itu level pertama, level kedua. Tetapi yang paling baik itu beribadah karena cinta, mahabbah, dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat pedagang itu bulan Ramadan itu diskon besar-besaran dan bonus. Ibarat karyawan atau pekerja, bulan Ramadan itu adalah dilipat gandakan gaji kita dan bonus kita. Tapi ibarat orang yang sedang jatuh cinta, bulan suci Ramadan adalah bulan penentuan. Ditolak atau diterima cinta kita ketika kita sedang melamar atau menyatakan cinta. Dulu bapak-bapak
ketika mau melamar ibu, gimana hidupnya, diterima atau tidak? Itulah bulan suci Ramadan. Bagi kita yang pernah merasakan cinta, bagaimana kita mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Allah mengampuni dosa-dosa, menyayangi hamba-hambanya. Maka rugi orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, tidak mendapatkan ampunan dan tidak mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara persiapan bulan suci Ramadan adalah istiqdad ilmiah. Kita mempersiapkan ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya bulan suci Ramadan maksimal kita mendapatkan apa yang kita harapkan tadi, bonus, kemudian diskon, kemudian gaji yang besar berlipat ganda, dan kemudian cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau beribadah itu karena cinta, itu beda. Kadang-kadang kita sholat tahajud, berdoa itu kadang-kadang karena dunia, itu masih bagus. Mau kita sholat tahajud. Tapi kalau beribadah kita karena cinta pada Allah, nah itu beda. Orang yang sudah cinta itu beda. Orang yang sudah sayang itu beda. Ketika lagi hujan misalnya, di rumah tidak ada beras, tidak ada makanan, sang ayah diminta oleh anak-anaknya, ya kami lapar, kata istrinya, ya kami juga lapar, beli makanan di luar, nggak ada mobil, nggak ada motor, cuma naik sepeda, kira-kira mau nggak ayahnya belikan? Mau. Karena apa? Karena cinta dan sayang tadi. Sang ayah bekerja pontang-panting siang, pagi dan malam, itu karena apa? Karena cinta dan sayang pada keluarganya. Begitulah kalau kita cinta dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita beribadah dengan semaksimal mungkin. Itu level tertinggi di antara ikhlas. As-shaum al-imsak anil muftirat yawman kamilan min dhulu'il fajri as-sadiq ila ghurub asy-syamsi bi syurutin makhsusah sanuwaddihuha fima ba'd. Hadha at-ta'rif muttafaqun 'alayhi baina al-ahnaf wal hanafilah, amma al-malikiyah wa syafi'iyah fa innahum yaziduna fi akhirihi niyyatin. Apa itu puasa? Puasa itu al-imsak, menahan. Menahan kita itu karena apa tadi? Menahan karena takut, menahan karena ar-raja, kita mengharapkan, dan menahan karena kita ar-ridha, karena cinta dan ridho. Adil muftirat. Muftirat itu bahasa ulama fikih. Muftirat itu ada dua. Yang pertama yang membatalkan, yang kedua yang menghilangkan nilainya. Sehingga yang kita jaga ini dua. Yang pertama yang membatalkan, makan, minum, kemudian apalagi ini al-jima' wa an ghairiha, itu yang kita jaga. Makan, minum, al-jima' dan seterusnya, itu adalah muftirat yang membatalkan. Tetapi yang muftirat yang menghilangkan nilainya itu banyak. Seperti nanti ada pertanyaan, Pak Ustaz, boleh nggak kami puasa? Atau boleh nggak orang puasa dengan kami? Orang puasa tapi tidak sholat, ya puasanya sah, tidak perlu diganti di hari lain, tetapi nilainya tidak ada. Sama dengan orang apa ya? Sama dengan orang makan habis muntah, tidak ada nilainya. Al-muftirat yang lainnya adalah tidak menjaga hal-hal yang berhubungan dengan puasa. Matanya tidak terjaga, mulutnya tidak terjaga, banyak bicara, banyak ghibah, banyak dusta dan lain sebagainya. Maka berpuasa adalah menjaga. Lalu kita isi apa? Biasa mulut sering bicara,
maka isi dengan zikir. Zikir itu apa Ustaz? Zikir itu bisa istighfar, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kebanyakan Ustaz. Kira-kira yang paling pas zikir itu, kata guru-guru kami, zikir itu kalau kita merasa kebanyakan, ada hizib, ada wirid, ada macam-macam, pilihlah 3 di antaranya. 1 istighfar, 2 sholawat, 3 tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan yang ketiga adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa harus terhitung? Harus 100, harus 70. Nabi SAW menghitung supaya apa? Supaya kita di kemudian hari besoknya bisa melakukan hal yang sama dan istiqomah setiap hari. Dan kalau terhitung itu, kalau kata guru kami, kayak kunci. Kunci itu kan ada gigi-giginya. Dan gigi-giginya itu kalau dibuka, kalau kunci dimasukkan dan pas dengan gigi-giginya, maka pintu akan terbuka. Yauman kamilan, itu 1 hari penuh. Min tulu'il fajr as-sadiq, itu perlu digarisbawahi, as-sadiq. Tulu'il fajr as-sadiq adalah, kalau bahasa kitanya, azan subuh. Azan subuh. Tapi ada proses ketika azan subuh, pernah dengar hadis azan subuh, ketika kamu lagi sahur makan dan azan berkumandang, kata Rasulullah, sempurnakan, habiskan. Itu apa maksudnya? Habiskan yang di mulut, atau selesaikan yang di mulut, atau selesaikan yang di meja. Nah, ini perlu kita tahu juga. Yang waktu itu terjadi itu adalah azannya Rasulullah punya 2 muadzin. Yang pertama Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang kedua adalah Bilal. Azan dulu, ya sampai sekarang mungkin azan itu 2 kali harus subuh. Azan yang pertama itu boleh lanjut makan, tapi kalau azan yang kedua itu azan subuh, kita tidak terbiasa azan 2 kali. Kalau di Mekah, di Madinah azannya 2 kali. Azan yang pertama itu adalah waktu sahur, boleh kita melanjutkan makan dan boleh melanjutkan minum. Dan azan yang kedua ini tidak boleh lagi. Selesaikan yang di mulut, dan kalau ada langsung dibuat atau berkumur-kumur. Bagaimana kalau keselak? Ya, sebagian ulama boleh menggunakan azan keselak, ya langsung minum selesai. Tapi hati-hati. Namanya fajar as-shadiq. Kemudian ila ghurubish syamsi, sampai tenggelam matahari. Kalau mulai tenggelam, belum. Tenggelamnya itu kalau kita lihat di ufuk itu hilang. Kadang-kadang di tempat kita itu ada jamnya, jam sholat, jam apa lagi? Di handphone, waktu imsakiyah, waktu kita melihat itu beda-beda. Gimana Ustaz yang baiknya? Nah, yang baiknya kalau misalkan bedanya 3 menit, kita pilih yang paling akhir. Yang paling akhir misalnya jam 18.17, ada lagi jam 18.19, kita pilih jam 18.19 supaya tenang. Khuruj anil khilaf itu lebih baik, supaya tenang. Itu dalam mazhab Syafi'i itu khuruj anil khilaf itu bagus. Seperti kita bersentuhan suami istri itu batal tidak? Kan ada hadis Nabi SAW sebelum ke masjid beliau mencium salah satu istrinya dan beliau tidak mengulang wudunya. Dalam mazhab lain tidak batal kecuali syahwat, tapi dalam mazhab Syafi'i batal. Kenapa?
khuruj anil khilaf salah satu alasannya. Kan dalam ayat Al-Quran, aula mastumun nisa, la masayulamisu, saling bersentuhan. Walaupun dalam mazhab lain itu artinya bukan itu al-jima', tetapi segi makna la masayulamisu, bersentuhan. Atau bisa jadi kejadian itu ayatnya belum turun, atau bisa jadi itu khusus bagi Rasulullah, sehingga dalam mazhab Syafi'i bersentuhan suami istri batal. Khuruj anil khilaf. Yang benar Ustaz, berbuka itu jam 18, jam 6:17 atau jam 6:19. Pakai yang paling lama, jam 6:19. Insya Allah tidak masalah. Tetapi kalau kita pakai yang jam 16:17, jangan-jangan 2 menit belum buru bisyamsi, belum tenggelam betul-betul matahari. Kemudian bisyurutin maksusah, dengan syarat-syarat tertentu. Nah itu sepakat ulama yang 4 bahwa definisinya sampai di situ. Kecuali Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka menambahkan puasa itu harus dengan niat, dan niat itu adalah sebelum daripada kita melakukan puasa. Jadi setiap malam, dimulai dari tenggelamnya, selesai dari puasa hari ini, maghrib berbuka, kita niat lagi besok mau puasa. Atau kalau anak-anak diajarkan biasa dulu, nawaitu shaum wa badin, besok aku akan berpuasa. Dan niat itu adalah terbetik di dalam hati, itu sudah termasuk niat, walaupun tidak usah dilafazkan. Kadang-kadang ada orang, tadi malam kok saya lupa ya berniat, tapi bangun sahur kan, bangun sahur, makan gak sahur, makan tapi lupa berniat. Ya, makan sahur itu maksudnya niat untuk berpuasa. Makan sahur itu niat untuk berpuasa. Maka di dalam hatinya ada terbetik untuk berpuasa besok hari, itu termasuk adalah niat. Dan ini diwajibkan dalam mazhab Syafi'i. Setiap sesuatu itu adalah niat. Kemudian ada kan di antara ulama kita mengajarkan niat itu yang penting di awal Ramadan, niat 1 bulan full berpuasa. Bagaimana? Nah itu mazhab Hanafi boleh. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, niat itu setiap malam. Kemudian kita sahur. Kemudian bolehkah saat sahur kemudian terbangun ketika sudah azan, baru azan, begitu azan baru terbangun? Apa yang kita lakukan? Ya, kalau sudah azan nggak bisa lagi apa-apa. Bolehkah minum 1 gelas? Nggak sempat lagi. Kalau sudah azan, tidak boleh kan? Itu adalah awal daripada kita menahan tadi. Dan sahur hukumnya sunnah. Sahur hukumnya sunnah. Dan bersahur seperti apa yang terbaik? Ya, bersahur itu yang terbaik itu adalah kurma. Kurma ajwa kita siap-siap. Karena kalau kita makan 3 biji kurma ajwa, itu di kerongkongan kita itu masih ada manis-manisnya. Dan itu tidak membatalkan, kecuali mohon maaf keluar lalu kita masukin lagi, nah itu. Tetapi kalau masih ada di kerongkongan rasa-rasanya, maka jangan bersahur dengan yang asin-asin. Kita makan ikan asin, apa yang asin-asin, itu membuat nanti kerongkongan haus. Ya, bersahurlah dengan yang manis, sehingga di kerongkongan kita itu kurma itu ajaib ya. Sarapan dengan 3 biji kurma pun cukup. Buka puasa dengan 3 biji kurma pun cukup. Makanya kalau kita baca sejarah Rasulullah,
beliau berbuka dengan kurma dan bersahur dengan kurma. Ternyata kalau diamalkan luar biasa, cukup. Bagaimana mengqadha puasa kita sambil ada pertanyaan. Mengqadha puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Dalam ayat Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Adapun yang tidak wajib berpuasa boleh berbuka adalah orang sakit. Sakitnya seperti apa, Ustaz? Sakitnya itu kalau dia berpuasa menambah sakit dan dia harus berobat at-tadawi. Tapi kalau dia kuat dan tidak harus berobat meminum obat, maksudnya kadang-kadang ada orang yang salah paham. Dulu kami punya teman mahasiswa dari Mongolia. Dia membaca kitab at-tadawi itu boleh, berobat itu boleh, berbekam itu boleh. Ya, maksud berobat itu adalah berobat luar. Misalkan kita dibekam, misalkan kita dipoles, itu boleh. Nah, dia memahami berobat itu minum obat, sehingga begitu puasa dia minum obat, tidak batal kata dia. Ya, karena daerah Mongolia ini kan sekarang Islamnya itu tidak seperti dulu kuat, sekarang lemah, sehingga pemahaman Islamnya juga sama. Dia minum obat tiap hari bulan Ramadan. Nah, itu membatalkan jelas. Apa hukumnya berjualan makanan di bulan Ramadan? Nah, kalau yang membeli itu adalah orang-orang yang tidak wajib berpuasa, tidak apa-apa. Misalkan orang musafir, atau orang yang sakit, atau anak kecil yang belum wajib berpuasa, atau ibu yang sedang hamil lagi menyusui, atau mereka yang sedang tidak berpuasa karena haid dan nifas. Nah, itu boleh berjualan untuk itu, tetapi jangan sampai kita nanti berjualan bukan dan memamerkan makanan. Nah, itu kan tidak menghormati orang yang berpuasa. Bagaimana mengqadha puasa bagi ibu hamil dan menyusui? Ada cerita, baru menikah langsung bulan Ramadan hamil. Secara otomatis tahun depannya dia masih menyusui anak. Lalu tahun ketiga hamil lagi, tahun keempat menyusui lagi, tahun kelima hamil lagi, tahun keenam menyusui lagi, sampai 7 anak, berarti 12 tahun, 14 tahun. Itu bagaimana Ustaz? Salah siapa? Ada yang salah sebenarnya. Dibolehkan itu artinya ada keringanan. Keringanan itu boleh diambil, boleh tidak. Kalau keringanan dalam sholat, safar, kata mazhab Syafi'i, lebih baik kita mengambilnya. Kalau kita lagi musafir, ambillah jamak dan qasar. Tetapi keringanan di bulan suci Ramadan, walaupun boleh diambil, tetapi kalau kita memperkuat diri untuk tidak membatalkan, misalkan perjalanan ke Jakarta, naik pesawat. Kalau dulu kan perjalanan melelahkan, kalau sekarang perjalanan tidak melelahkan, lebih capek kita ke Tenggarong daripada ke Jakarta. Kenapa? Kalau ke Jakarta kan bandara, duduk pesawat, duduk sampai. Apalagi dari Jakarta ke Balikpapan, di sana kan lebih lambat. Apalagi dari Mekah ke Indonesia, berangkatnya pagi, beberapa jam kemudian gitu ya, dari Indonesia ke Mekah. Artinya waktu itu semakin pendek. Itu kalau kita berpuasa itu lebih baik. Kenapa? Karena keutamaan Ramadan
walaupun diganti berapa hari dengan di luar Ramadan tetap lebih baik Ramadan. Lalu bagaimana ibu yang hamil dan menyusui? Jika dia mampu berpuasa boleh. Afdal mana puasa? Mengambil keringanan atau dia berpuasa? Tergantung kondisinya. Jika dengan berpuasa itu adalah dikhawatirkan karena ibunya, dikhawatirkan karena janinnya, maka boleh dia berbuka tapi tidak berpuasa. Tetapi kalau tidak dikhawatirkan, saya kuat aja kata sang ibu. Biasa juga nggak makan, dan kalau nggak puasa nggak ada makanan juga yang enak saya makan, nggak puasa saja, maka boleh. Berbeda dengan rukhsah sholat tadi, rukhsah Ramadan, nah lebih baik kita ambil. Kalau rukhsah sholat, kita ambil rukhsahnya, keringanannya. Dan bagaimana dia mengqadanya? Maka mengqadanya di hari lain. Kalaupun 7 tahun berturut-turut atau 14 tahun berturut-turut dia tidak berpuasa, maka mengqadanya di hari ke-15, di tahun ke-15 yang tidak ambil, ketika tidak ambil dan tidak menyusui tadi. Yang salah kaprah apa? Yang salah kaprah banyak orang mengira bahwa puasa itu boleh diganti dengan fidyah. Yang boleh diganti dengan fidyah itu cuma 2. Yang pertama, orang yang sakit yang tidak kemungkinan untuk sembuh itu tidak ada, maka boleh bayar fidyah, ganti puasa dengan fidyah. Atau orang tua yang sudah renta dan tidak mungkin kembali muda lagi. Walaupun ada ilmu sekarang bisa habis nikah punya anak bisa kembali lagi muda katanya. Kenapa? Kalau yang pertama lahir, yang kedua jadi anak-anak, yang ketiga remaja, yang keempat menikah, yang kelima punya anak, yang keenam tua, bisa kembali ke atas lagi katanya. Apa itu? Yang kelima tadi. Aduh enggak, tetap artinya kalau orang tua itu tetap tua, nggak bisa kembali muda. Intinya apa? Nah, boleh dia menggantinya dengan fidyah. Lalu kita dengar wanita hamil dan menyusui katanya ada fidyah. Nah itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu ada ulamanya 2. Yang pertama Imam An-Nawawi, yang kedua Imam Ramli. Adalah mazhab Imam Ramli daripada mazhab Syafi'i itu kalau kita tidak membayar puasa tahun ini, tadi punya utang tahun 2015 tidak puasa, sampai saat ini belum bayar, dan kita membayarnya baru sadar tahun ini, maka setiap tahunnya kita membayar 1 fidyah, kata beliau. 2023 kita tidak berpuasa 1 kali, 2024 kita tidak sempat membayar, 2025 tidak bayar, sekarang 2026 2 tahun kita lewati, maka 1 harinya 2 kali bayar fidyah. 2025 kita tidak berpuasa sampai Ramadan saat ini nggak puasa, belum kita bayar, maka 1 harinya 1 fidyah. Kata Imam Ramli ini sebagai hukuman, sebagai fidyah itu kan denda. Denda itu gunanya untuk apa? Untuk juga kemasyarakatan kepada fakir miskin, atau bagi ibu hamil dan menyusui yang dikhawatirkan kepada kedua-duanya. Kalau dia berpuasa dikhawatirkan kepada ibunya dan dikhawatirkan pada anaknya, maka tidak banyak fidyah. Tetapi kalau dikhawatirkan hanya salah satunya, ini dikhawatirkan anak saya asupan gizinya kurang gara-gara saya berpuasa, sementara saya kuat saja kata sang ibu, tetapi dia sengaja membatalkan puasanya, maka puasanya diganti dengan qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah itu dalam mazhabnya Asy-Syafi'i, pendapat Imam Rafi, qadha dan fidyah. Jadi fidyah jadinya 4. Yang tadi diwajibkan kepada 2, nah
ditambah lagi dua, satu bagi orang yang tidak mengqadha di tahun itu, yang kedua bagi ibu hamil dan menyusui yang dikhawatirkan hanya anaknya saja, sementara dia mampu untuk berpuasa. Kemudian hukum tidur sepanjang hari berpuasa. Naumus shaim ibadah, itu kan pendapat ulama. Jadi ada di antara sahabat ini yang bertanya kepada Rasulullah, amalan apa terbaik? Kata Rasulullah, birrul walidain. Saya nggak punya orang tua. Bersedekah, amalan terbaik. Saya nggak punya harta. Berjihad, saya nggak kuat untuk berjihad. As-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Saya nggak bisa tepat waktu karena kerjaan. Semua amalan-amalan terbaik dia tidak bisa. Apalagi yang terbaik buat kamu, ya sudah, jangan sampai kamu berbuat jahat, itu saja Rasulullah. Jangan sampai kamu berbuat jahat. Jadi diamnya kamu itu adalah ibadah. Lalu ini dikonversi pada puasa. Puasa ini yang terbaik apa? Baca Quran. Nggak bisa baca Quran. Sholat nggak bisa. Sedekah nggak punya harta. Amalan kebaikan lainnya nggak bisa juga. Dia udah diam. Diamnya orang berpuasa adalah ibadah. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Tapi kalau tidur dari sahur sampai maghrib, nah itu bukan jadi ibadah lagi. Itu namanya latihan sakaratul maut. Kan kalau di Arab itu musim dingin itu enak, apalagi musim dingin, kemudian siangnya sedikit. Kalau musim dingin itu sahurnya jam 5:30 dan 5 lewat, sedangkan maghribnya jam 5 sore, cuma 12 jam kurang. Dan itu di musim dingin, libur lagi, nggak enak ngapa-ngapain kecuali di dalam selimut. Habis sahur enaknya apa? Tidur dalam selimut. Habis tidur zuhur. Ada juga zuhurnya zuhurnya kan bisa jam 12.30. Nah, dia bangunnya jam 15 menjelang asar. Jadi zuhur katanya sekaligus asar. Habis itu tidur lagi menjelang maghrib baru bangun. Jadi puasanya cuma 30 menit. Nah, itu kebanyakan tidur juga tidak baik. Naumus shaim ibadah itu betul, tetapi jangan kebanyakan tidur. Justru tidurlah yang membuat lemas, yang membuat badan tidak nyaman. Bolehkah gosok gigi di siang hari saat puasa, dan apakah muntah membatalkan? Muntah dengan sengaja itu yang membatalkan. Sementara muntahnya tidak sengaja tidak membatalkan. Dan bagaimana dengan hukum siwak? Hukum siwak dibolehkan atau menggosok gigi. Dan bagaimana menggosok gigi dengan menggunakan pasta gigi? Itu dirasa-rasa. Seandainya pasta gigi itu akan menempel dan berpotensi tertelan, maka jangan pakai pasta gigi. Kadang-kadang kan memang boleh kita berkumur-kumur menggosok gigi, pakai pasta gigi boleh, tapi dikhawatirkan pasta gigi itu kan aromanya menempel di lidah kemudian tertelan, dikhawatirkan seperti itu. Dan dalam mazhab Syafi'i bolehnya itu setengah hari pertama, setelah zawal itu jangan lagi. Bolehkah main HP, bermain game, Facebookan saat berpuasa? Kalau ditanya boleh, ya boleh saja, tetapi ketika itu yang melalaikan dan itu adalah kecanduan, itu tidak lagi hukumnya. Kemudian ketika kita tertidur di malam hari, di siang hari bulan puasa, lalu kita bermimpi dengan mimpi basah, asal tidak disengaja. Sebelum tidur dia menghayal-hayal. Kalau kita tidur kelelahan dan mimpi basah, itu tidak dibatalkan. Kemudian bolehkah membersihkan telinga
mobil saat kita berpuasa, tuliskan telinga misalkan, maka dibolehkan, tidak membatalkan puasa. Hukum berenang di siang hari, kata para ulama sebagian adalah makruh. Kemudian hukum bekam dibolehkan, walaupun ada hadis yang mengatakan aftarul haji wal mahjub, orang yang membekam dan dibekam itu batal, tetapi di akhir daripada kehidupan Rasulullah hadis itu adalah mansukh. Kemudian dan beberapa pertanyaan lain, intinya dalam bulan suci Ramadan kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan latihan, dimulai dengan membaca Al-Quran. Beberapa hari sebelum Ramadan kita sudah buka Al-Quran, karena Sayyidina Anas bin Malik menyatakan atau menyebutkan ta'awwada, siapa yang membiasakan diri. Biasakan diri itu kan sebelum Ramadan dan kita biasakan. Fi Rajab wa Sya'ban ta'awwada fi Ramadan fi tilawatil Quran. Pada Rajab dan Sya'ban membiasakan diri membaca Al-Quran, maka dia akan terbiasa membacanya di bulan suci Ramadan. Kemudian bagaimana menentukan awal Ramadan? Ini kan kadang-kadang menjadi polemik. Kita ikut Muhammadiyah atau ikut pemerintah? Karena hitung-hitungan Muhammadiyah, hilal itu ada, hitung-hitungan pemerintah, hilal itu ada tapi tidak kelihatan. Yang benar itu yang seperti apa? Haruskah melihat atau haruskah ada sesuai hitungan? Idza ra'aitum fasumu wa idza ra'aitum fa'aftiru. Hadisnya jelas. Kalau kita melihat, di sini hadisnya melihat. Itu mulailah puasa. Melihat dengan seperti apa? Melihat dengan kasat mata. Karena ada fa'id humma itu kan terhalang atau terbimbing awan, sehingga kita tidak melihat. Fa'akmilu, ini yang menjadi perdebatan. Fa'akmilu, sempurnakan Sya'ban 30 atau sempurnakan Ramadan 30. Tetapi ada hadis lain, faqdiru lahu, maka diukur-ukur itu ya kira-kira seperti apa. Karena dulu orang menghitung perjalanan matahari dan bulan itu sejak Babilonia zaman Nabi Ibrahim, itu sudah tahu hitung-hitungannya, kapan gerhana dan kapan bulan itu ada, kapan bulan itu berakhir. Itu dulu sudah tahu lama. Berapa tahun Ramadan itu 29, berapa tahun 30, itu sudah dari dulu. Sehingga dalam mazhab fatwa Muhammadiyah itu bisa dihitung. Lalu bagaimana kita ikuti salah satunya? Salah satu dari Muhammadiyah dan pemerintah. Tapi ikutinya harus konsisten. Jangan sampai puasanya kita terlambat, hari rayanya duluan. Saya yakin puasanya ikut pemerintah, belum puasa. Begitu hari raya, kayaknya pendapat Muhammadiyah lebih menguntungkan. Hari rayanya ikut Muhammadiyah, itu nggak boleh. Harus konsisten. Puasanya ikut Muhammadiyah, hari raya ikut Muhammadiyah, atau ikut pemerintah, hari raya juga ikut pemerintah. Dua-duanya bersandarkan pada nas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita jam 6:15, masih ada 3 menit ya. Mungkin ada yang mau bertanya Bapak? Karena kita sampai suruh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 yang ingin saya sampaikan. Pertama, tadi Ustaz menyampaikan kalau niat sahur itu ada yang mengatakan bahwa sebaiknya sahur itu dilakukan
Kan tadi Ustaz menyampaikan kalau itu maghribnya jatuhnya 6.17. Kemudian ada juga karena ada kesederhanaan waktu ada 6.19. Kalau kita mempercepat berarti yang kita ambil bukan yang belakang. Yang kedua, kalau salah satu katakan orang tua atau mungkin anak dan sebagainya yang memang sudah diwajibkan berpuasa dalam bulan Ramadan, dia berpuasa mungkin 15 hari dia berpuasa, besoknya dia meninggal, apakah sisa itu dibayar sebagai fidyah dia oleh ahli waris? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur, akhirkan waktu sahur. Inna fi sahur barokah, sahur itu berkah. Maksud akhirnya supaya apa? Supaya kita adalah maksimal menahan puasa tadi. Jadi kalau misalkan azannya jam 5.03, maka jam 4.30 itu masih bagian akhir, atau jam 4 itu masih bagian akhir. Walaupun boleh satu di jam 2, jam 3 boleh, tapi setengah jam sebelum azan itu adalah bagian akhir. Lalu di sini ada waktu imsak 10 menit, karena waktu itu memang Rasulullah SAW beberapa saat sebelum azan sudah bersih giginya, sudah siap dengan ibadah sholat subuhnya, dan sudah siap dengan sahurnya, udah zikir dan baca Quran, istighfar di waktu itu. Jadi waktu akhir itu adalah 1 jam sebelum azan, itu masih dianggap waktu akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah jam 6.17 dan 6.19 dua-duanya itu termasuk waktu awal dalam berbuka. Jadi kalau kita memilih dari di antara kedua itu adalah jam 6.19, itu termasuk waktu awal. Segera berbuka, artinya jangan sampai menunda berbuka. Kita sholat maghrib dulu, belum minum, belum makan, jangan. Usahakan sebelum sholat maghrib sudah batal kita puasa kita. Itu maksudnya mensegerakan dalam berbuka. Lalu yang ketiga, kalau meninggal dunia di pertengahan Ramadan, maka sisanya tidak wajib dibayarkan fidyah, kecuali dia puasa 10 hari, 10 harinya sakit dan meninggal di hari ke-20, maka 10 hari sakit itulah yang dibayarkan fidyahnya kalau dia sakit. Tetapi kalau meninggal di hari ke-10 tadi tidak wajib bayar apa-apa, karena ketentuan orang yang meninggal tidak diwajibkan taklif lagi. Jadi seperti itu. Jadi tetap adalah di awal, kalau berulang 19 hari tetap maksud awal. Maksud awal adalah sebelum kita sholat maghrib minimal seteguk air. Cukup. Ya, yang lain cukup. Yang banyak jadi polemik juga mencicipi makanan, kan? Ya, bisa. Mencicipi makanan itu dibolehkan asal jangan masuk ke tenggorokan. Kadang-kadang ulama boleh katanya mencicipi makanan, dia memang boleh sampai sekedar di lidah saja, itu dibuang. Kalau mencicipi makanan, apalagi 1 sendok sampai ke tenggorokan, jelas batal. Jangankan 1 sendok, setengah sendok atau 1 jari kita cicipin lalu kita masukkan ke tenggorokan, ya batal. Yang dibolehkan itu adalah mencicipi sekedar di lidah saja. Tapi gak ada rasanya, itulah bagi orang yang masak sampai di lidah atau mencium harumnya saja bisa. Jadi mencicipinya sampai di lidah lalu dibuang. Apa pekerjaan yang membolehkan orang yang tidak pekerjaannya berat? Pekerjaan yang berat, yang melelahkan, yang kalau dia melanjutkan puasa bisa jadi sakit atau mencelakai diri, nah itu dibolehkan
Kalau di Mesir itu ditanya Grand Sheikh, orang main bola, pesepak bola profesional itu boleh nggak? Kalau itu bagian dari pekerjaan dia, dan dia membela negaranya, apalagi main sepak bola kelelahan boleh, boleh, karena lelah sekali diganti. Ya, Cukup. lagi Pak, sudah terbiasa, saya sudah paham semua. Mudah-mudahan sekedar mengingatkan kembali. Jadi kajian puasa ini sekedar kita mengingatkan kembali. Kalau kita praktikkan, insya Allah setiap tahun sudah kita praktikkan, dan ilmunya juga sudah ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca doa. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salam khilaf, mohon billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.